dari Mama Rike Panji Priwardani, Sarjana Teknik, sebagai Ketua Umum DPP Sobat Anies Pusat. Waktu dan tempat kami persilahkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Pak. Selamat datang, saya ucapkan selamat datang di rumah besar relawan Sobat Anies. Selamat datang DPD Sragen, selamat datang semua relawan, semua Sobat Anies yang ada di Sragen. Suatu kehormatan, saya selaku Ketua Umum dari Dewan Pembina Nasional Sobat Anies, terima kasih menyambut dengan hangat kami selaku pengurus nasional untuk ikut hadir dalam acara deklarasi DPD Sragen. Mbak Lala selaku koordinator di Jawa Tengah, Bapak Haji Ahmad Markum selaku Ketua DPD Sragen, terima kasih telah menggelar acara deklarasi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Irianto yang sudah berkenan menyediakan tempat bagi kita untuk merayakan acara ini. Ustadz Malah, terima kasih, nyuwun sewu, boleh hadir di Sragen. Bapak dan Ibu Dewan Pembina dari DPD Sragen, serta semua Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas yang ikut hadir, menyempatkan waktu untuk datang di acara ini. Sedikit panas, tapi jadi adem, karena tadi sudah mendengarkan banyak petuah dan nasihat, baik dari Ketua DPD, dari Ustadz Malah. Ada sedikit juga yang berkobar-kobar. Mungkin saya yang sedikit lembut saja ya kali ini. Biasanya kalau di tempat lain, di DPD lain, di Nganjuk yang kemarin baru saya hadiri, saya yang berkobar-kobar. Saya yang menyemangati. Tapi Sragen sepertinya tidak perlu lagi diberikan itu. Karena Sragen jauh lebih semangat. Mungkin sedikit saya ingin bercerita tentang mengapa ada Sobat Anies. Awal mulanya, mengapa ada Sobat Anies? Sepertinya kami yang harus banyak belajar dan meminta banyak bimbingan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini, baik dari Dewan Pengurus DPD maupun relawan. Karena kami mungkin hanya anak kemarin sore. Tapi kami sehari-harinya selain melakukan pekerjaan masing-masing, kami juga aktif di media sosial. Di mana peperangan yang sesungguhnya di media sosial. Sejak Pilpres 2019 hingga hari ini, polarisasi itu tidak berhenti sepertinya. Hujatan, makian, bahkan ke arah kriminalisasi. Dari situ kami berbincang, apakah Indonesia akan terus seperti ini? Sampai kapan? Apakah Indonesia harus terbelah setiap hari? Sampai kapan? Kita tidak pernah punya masalah satu sama lain, bukan? Hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada di Indonesia. Tidak perlu lagi dibedakan. Apakah kurang berbeda dari sekian banyak ratus suku yang ada di Indonesia? Dengan agama yang diakui oleh negara tidak pernah ada masalah. Tapi kenapa akhir-akhir ini perpecahan, fitnah,
makian dari kedua belah pihak tentunya. Yang orang bilang kubu pemerintah atau ada yang bilang kubu oposisi, saling menghujat, saling mencaci, saling memaki. Siapa yang mengawali? Kita tidak tahu. Sampai kapan? Disitulah akhirnya kami bersepakat, Sobat Anies. Kita ingin Indonesia menjadi lebih baik. Kita ingin Indonesia punya pemimpin yang baik. Dari mana awalnya? Dari kita. Kita dulu yang harus baik. Jadi pemilih yang baik, jadi warga negara yang baik. Karena pemimpin kita itu cerminan dari rakyatnya. Bagaimana mungkin kita bisa punya pemimpin yang baik jika rakyatnya saja nggak baik? Pak Anies Baswedan, siapa yang tidak kenal beliau? Dihujat, dicaci, dimaki. Mulai dari pekerjaannya, jabatannya, bahkan pribadi dan keluarganya. Bagaimana beliau menanggapi? Sopan, santun, berakhlak, beradab. Karena itu Sobat Anies juga inginnya seperti itu. Relawan yang baik, merangkul, menerima semua perbedaan. Nggak ada lagi yang namanya cebong kampret, nggak ada. Kita manusia, kita bukan cebong, kita bukan kampret, kita manusia. Nggak ada lagi itu. Visi misi dari Sobat Anies menyatukan semua perbedaan. Kita kembali lagi bersatu seperti dulu untuk Indonesia lebih baik. Memperjuangkan orang baik dengan cara-cara yang baik. Tidak menghujat, tidak memaki, tidak memusuhi sekalipun berbeda pendapat dengan kita. Capek. Keadilan, persamaan, kesetaraan. Itu juga yang kita inginkan bersama. Kehidupan yang baik dan lebih sejahtera lagi, itu yang kita inginkan bersama. Dan insya Allah sosok itu ada pada beliau, Bapak Anies Baswedan. Karena itu Sobat Anies berdiri. Sobat Anies mulai kami gencarkan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami deklarasikan 12 Desember 2021. Kami deklarasikan di Solo. Awal mula pergerakan dari Sobat Anies adalah Solo. 12 Desember 2021. Kami berdiri DPN, Dewan Pengurus Nasional. Hari ini, Maret 2022, 27 provinsi, 232 DPD sudah kami bentuk hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Bukan karena kami yang hebat, bukan. Tapi karena sebenarnya kita semua, rakyat Indonesia tuh mau yang sama. Punya presiden yang baik, punya presiden yang cerdas, punya presiden yang mampu menaungi semuanya. Tidak ada perbedaan, dan presiden yang santun, beradab. Karena itu sangat mudah bagi kami DPN untuk membentuk berbagai perwakilan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua Barat. Gak ada yang sulit. Dan DPN bukan apa-apa jika tanpa panjenengan-panjenengan yang ada di sini tentunya. Karena nanti justru yang berjuang, yang banyak berjuang adalah panjenengan di DPD. Karena tugas terberat adalah berikutnya membentuk DPC. Yang tadi Nyon Sewu ada 20 Pak. Di setiap DPC sampai ke kelurahan, yang kami harap minimal dalam satu kelurahan ada satu rumah relawan. Minimal. Untuk apa? Agar masyarakat yang ingin bergabung ke Sobat Anies lebih mudah, lebih terjangkau. Gak kalah sama, maaf iklan BRI ya.
yang ada di setiap kecamatan bahkan kelurahan. Dan kami dari DPN mempercayakan perjuangan yang berat ini, bukan mudah tapi berat, kepada panjenengan-panjenengan yang ada di sini, kepada Bapak Ketua DPD, Mbak Lala, Nyun Sewu, Ustadz Mala, yang akan memberi banyak bimbingan kepada kita semua, agar tetap lurus. Kalau Pak Anies bilang, saat kemarin kami sempat sekitar 1 jam berbincang mengenai Indonesia, kita itu sudah ada di jalan yang benar. Sobat Anies sudah ada di jalan yang benar. Namun untuk tetap benar, harus ada aturannya. Kami dari DPN tidak akan mengikat dengan segala macam peraturan, tidak. Namun patuhi hukum, berperilaku baik, menjadi relawan santun, menjadi relawan yang beradab berakhlak, menjadi relawan yang sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Nggak usah ngurus yang lainnya. Tegak, lurus, berjuang, meningkatkan jumlah relawan. Kenapa penting? Pak Anies boten gak ada partai. Jangan kita biarkan Pak Anies berjuang sendiri. Ayo kita tunjukkan, kita, rakyat Indonesia ingin presidennya nanti 2024. Pak Anies Baswedan. Nanti di 2024 kita suarakan, kami rakyat Indonesia ingin Pak Anies Baswedan nanti di 2024. Insya Allah ya Bu ya. Perbanyak relawan, karena itu satu-satunya cara agar partai-partai yang ada tahu rakyat Indonesia ingin Pak Anies, akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mendukung Pak Anies. Karena sekali lagi beliau tidak memiliki partai. Satu-satunya cara di Indonesia untuk bisa maju dalam kontestasi pemilihan presiden adalah diusung oleh partai yang sampai saat ini ada presiden threshold 20%. Semakin banyak partai yang mendukung Pak Anies, keinginan, harapan kita semua rakyat Indonesia semakin terwujud. Kita tunjukkan bahwa rakyat Indonesia punya kekuatan, punya suara, dan bicara secara tidak langsung kepada partai. Kami ingin Pak Anies Baswedan, bukan yang lain. Pak Anies Baswedan. Siap? Kita berjuang bersama? Sobat Anies? Saya ulang ya. Sobat Anies? Sobat Anies Sragen? Lupa aja Pak. Harapan kita. Sobat Anies Sragen? Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih kembali kami sampaikan. Jujur saya terharu mendengar bapak-bapak yang jauh lebih berpengalaman dari saya, jauh lebih senior tentunya, jauh lebih memiliki banyak pengalaman baik di dunia politik ataupun kehidupan. Mohon bimbingan bagi kami DPN jika kami ada kekurangan Pak. Pak Marsudi datang jauh-jauh walaupun kaki beliau masih sakit karena kemarin habis tertimpa sedikit musibah saat menolong korban bencana Semeru Pak. Semoga segera sembuh Pak. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami dari DPN percayakan DPD Sragen kepada panjenengan semuanya untuk menaikkan, meningkatkan elektabilitas Pak Anies Baswedan agar cita-cita dan harapan kita semua tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mbak Rike. Luar biasa. Masih muda, milenial Pak Mandi. Orang milih-milih ini milenial. Ini luar biasa. Insya Allah teman-teman di Sragen ini semangat menyongsong era baru,
semangat menyongsong perubahan. Ibu-ibu, saya mau tanya, lengo goreng munda apa apa elek? Hah? Apa apa elek? Nek elek diterusne apa didonke? Diteruske apa donke? Donke apa teruske? Oh, semangat. Lengo goreng munda elek toh, donke. Nggih. Jadi harus diturunkan. Sekali lagi, solar golekane angel apa gampang, Pak? Angel apa gampang? Angel. Nek angel diteruske munda apa medun? Donke apa ndake? Medun apa medun? Oke, wis pokoke medun ngono lah. Nggih. Sobat Anis. Sobat Anis. Yo lali. Sobat Anis. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Indonesia harus berubah. Indonesia. 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 Sragen. 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 Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Acara pada sore hari ini satu demi satu telah usai. Maka pertemuan yang hari ini semoga saja barokah dan diridhoi oleh Allah. Apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.